Innal ladzina satamne wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzi ngucape Rabbuna utawi pangeran kita iku Allah Gusti Allah. Humastaqamu nuli padha istiqomah sapa alladzi nuli padha jejeg sapa alladzi tatanazzalu mongko turun alaihim ing atase alladzi sapa al-malaikatu para malaikat Allah takhafu minta ngucap ojo padha wedi sira kabeh wala tahzanu lan ojo susah sira kabeh wa abshiru lan padha gembira bahagia seneng sira kabeh bil jannati kelawan suwarga allati jannatun kang ana sapa sira kabeh ana iku tu'aduna den janji sira kabeh Allah. Dalam surat Yunus ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak punya rasa takut bagi mereka menghadapi dunia ini wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih, galau, resah ketika hidup di hidup. Jadi para wali-wali Allah, kekasih Allah, dan pernah merasa takut ya apapun yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat, karena mereka istiqomah dalam hal kebaikan. Mereka tidak akan pernah bersedih. Pertanyaannya, kira-kira jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan ini sudah pada jadi wali Allah belum? Insya Allah. Ustaz, kali wali Allah mah bisa hilang. Ada yang sudah bisa hilang? Kali wali Allah ketika berdoa langsung mustajabah, betul? Ada yang sudah demikian? Yakin doa itu dikabul oleh Allah, cuma kalanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun baru dikasih doa. Ada kalanya 20 tahun baru dikasih. Ada kalanya doa gak dikasih di dunia, tapi akan diberikan di negeri akhir. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata menjadi wali Allah itu gak harus bisa hilang, gak harus bisa rambutnya dibakar agak empat. Dalam Suratul Wa'idin, lanjut. Dalam Suratul Wa'idin, berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan Adillahi Ta'ala dari Allah Ta'ala langsung, berarti hadis qudsi. Annahu sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dengerin. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, salasun, 3 perkara man hafadha alaihinna bahwa waliyul li haqqan. 3 perkara yang apabila perkara 3 ini dijaga, bahwa waliyul li haqqan, dia adalah waliku kata Allah. Haqqan, benar-benar nyata. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini dijaga, dialah
Wali apa sih? Aulia illah, orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang disayang Allah. Makomnya sudah luar biasa. Ternyata kagak harus disakirangi. Tapi sebaliknya, waqad bayya'unna fawa'atun lihaqqan, dan barang siapa menyiapkan tiga ini, menyiapkan perkara tiga ini, fawa'atun lihaqqan, maka dia musuhku yang paling nyata, kata Allah. Sebaliknya, tiga perkara apabila dikerjakan, dijaga, maka dia waliku. Tapi apabila tiga perkara ini disia-siakan, kata Allah, maka dia adalah musuhku yang nyata, kata Allah. Mau tahu? Mau tahu banget apa orang? Wanita gila diucapkan, ya Rasulullah, wa ma guna. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma guna, apa itu tiga perkara ya Rasul? Qala, menjawab Rasul menjawab, as-salatu. Yang pertama ternyata sholat. Tafsirannya sholatul khamsi ala waqtiha bil jamaah. Yang pertama sholat 5 waktu berjamaah. Tuh nomor 1. Yang kedua wasaumu, aisyatu Ramadan wa ghairu. Yang kedua adalah puasa wajib di bulan suci Ramadan. Ada yang punya utang kembali? Ada? Cuma orangnya hadir. Ya, nanti disalur. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Wa ghusl janabati, dan mandi wajib. Sudah bisa niatnya mandi wajib? Masih ingat apa saja perkara yang mewajibkan mandi? Urut yang bisa 100.000 nih. Urut bener pas yang bisa 100.000. Yang pertama, ya, perkara yang mewajibkan mandi, mujibatul ghusli tatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bantu banyak semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Thumma salatullahi ala nabiyyina al-habibil hadi ajalli kulli nabtikin bil-tadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, man hasana yawmal qiyamah man yumkinu talabul ilmi wa lam yaqdur. Wa qala aidan julusu sa'ati inda ulama ahabbu ila Allah
min ibadati alfi sanati al-hati hadaratan muqarrabin wal muqarrabin. Segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidah, tokoh masyarakat, guru kita bersama, Ustaz Bahidillah, para sesepuh tokoh masyarakat, para Bapak Haji, ada Bapak Haji Agus Sofyan, Bapak Haji Haji Wira, Bapak Haji Tafsir, Bapak Haji Dino, Bapak Haji Sarnawi, Bapak Haji Nawi, insyaallah semuanya calon-calon haji. Guru kita bersama yang telah membawa ya zikir tahlilnya, Bapak RT, Bapak RW, terima kasih kepada pengatur acara Bapak Sodikun ya. Sodikun pakai wawu jamak mudzakkar salim. Tak lupa Bapak Ibu anak-anakku yang hadir ya, jangan bersedia dengerinnya. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, terutama yang ketempatan malam hari ini Bapak Sugih Iman, Sugih Iman berarti imannya kuat, insya apalagi duitnya banyak. Insya Allah tidak boleh salah rasa hormat takdim kami yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang pertama, tak pernah bosannya, tak pernah hentinya, ya untuk kita duduk sejenak, bersimpuh sejenak, kita bulatkan niat kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Karena yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, malam hari ini Allah kembali hadirkan kita dalam rangka satu kewajiban, menggugurkan kewajiban, yaitu qaulul ilmi syar'i bersama silaturahmi bersama. Insya Allah mudah-mudahan asbabiyah kumpulnya kita malam hari ini insya Allah akan menjadi satu sebab abadi nanti Allah akan hadirkan kita bersama lagi. Allah akan kumpulkan kita bersama lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Shalawatul irim salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, membawa risalah pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafaatul husna, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan Cimanggis Ciputat ini. Insya Allah satu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Makkah, Madinah, ziarah ke makam Rasul, dari melalui haji maupun umrahnya. Amin. Amin. Satu saat nanti harapan doa impian kita dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita semua akan benar-benar berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau,
mendapatkan syafaat pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Di kaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, insya Allah semuanya sehat, panjang umur, dimurahkan rezekinya berkah, disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, disehatkan pula kantongnya, amin ya rabbal alamin. Sampai jam 10:30, 11 Ustaznya kabur. Dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, insya Allah yang hadir calon-calon orang yang bahagia, calon-calon penghuni surga. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. Allahnya yang kencang. Orang udah ngopi bisa, Allahnya nasi Allah untuk bisa. Alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Bahasa Inggris dulu ya. Innal ladzina sa'amanu wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzi ngucape Rabbuna utawi pangeran kita iku Allah Gusti Allah. Humastaqamu nuli podo istiqomah sapa alladin, nuli podo jejeg sapa alladin. Tatanazzalu mongko turun alaihim ing atase alladin sapa al-malaikatu para malaikat. Allah takhafu minta ngucap ojo podo wedi sira kabeh, wala tahzanu lan ojo susah sira kabeh, wa abshiru lan podo gembira bahagia seneng sira kabeh bil jannati kelawan swarga. Allah tiyo sapa sira kabeh ana iku tu'aduna den janji sira kabeh. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, artinya beriman, yakin ada Allah. Memang pernah lihat Allah wujud, kita bakul mukhalafatul. Mana bukti adanya Allah? Adanya ciptaannya. Gak mungkin adanya alam ini gak ada yang menciptakan, pasti ada. Siapa? Allah. Subhanahu. Yakin iman kepada Allah dengan hatinya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Tsumastaqamu, lalu mereka
istiqomah dalam iman, dalam hal kebaikan. Contoh, sholat 5 waktu berjam. Contoh, hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Kalau memang begitu, udah kamu beriman, mereka istiqomah terus menerus, gak pernah putus-putus. Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun atas mereka para malaikat. Ngapain para malaikat ini? Mendoakan. Bahkan hatta kita fil bahri yastafiruna ila qalabil ilmi, termasuk ikan-ikan di lautan pun ikut mendoakan mereka. Para malaikat ngomong, la takhafu, jangan takut engkau sekalian. Artinya jangan takut menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Susah senang hadapi, karena dia yakin Allah Subhanahu, ada Allah Subhanahu. Wala tahzanu, mereka enggak bersedih, ya, enggak pernah bersedih atas perkara dunia. Udah nggak usah risau, nggak usah galau. Yang penting tugasnya apa sih? Berusaha, berdoa, tawakkal. Dan mereka optimis tadi, selalu menapaki jalan kebaikan. Mereka nggak takut apapun yang akan terjadi, nggak pernah sedih, karena dia yakin optimis suatu saat akan bertemu Allah dengan janji-janji Allah. Istiqomah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata para malaikat, berbahagialah engkau sekalian, wahai orang-orang yang mau beriman kepada Allah lalu istiqomah dalam hal kebaikan, termasuk hadir di majelis taklim. Bergembiralah engkau bil jannati, dengan surga allati kuntum, yang kamu sekalian minta. Benar gak? Nah, ini masuk surga apa neraka? Ini masuk surga. Sama dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya para wali Allah, para kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak punya rasa takut bagi mereka menghadapi dunia ini, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah sedih, galau, resah ketika hidup di hidup. Jadi para wali-wali Allah, kekasih Allah, dan pernah merasa takut, ya, apapun yang akan terjadi di dunia maupun di akhirat, karena mereka istiqomah dalam hal kebaikan. Mereka tidak akan pernah bersedih. Pertanyaannya, kira-kira jamaah Majelis Taklim Al-Ihsan ini sudah pada jadi wali Allah belum? Insya Allah. Ustaz, kali wali Allah mah bisa hilang. Ada yang sudah bisa hilang. Kali wali Allah ketika berdoa langsung mustajabah, betul? Ada yang sudah demikian? Yakin doa itu dikabul oleh Allah, cuma kalanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun baru dikasih doa. Ada kalanya 20 tahun baru dikasih. Ada kalanya doa gak dikasih di dunia, tapi akan diberikan di negeri akhir. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh
Allah. Ternyata menjadi wali Allah itu nggak harus bisa hilang, nggak harus bisa rambutnya dibakar agak empat. Dalam Subhatul Wa'idi, lanjut. Dalam Subhatul Wa'idi, berkata bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yurwa diriwayatkan Adillahi Ta'ala dari Allah Ta'ala langsung, berarti hadis qudsi. Annahu sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, dengerin. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, salasun, 3 perkara man hafadha alaihinna fahuwa waliyun li haqqan. 3 perkara yang apabila perkara 3 ini dijaga, fahuwa waliyun li haqqan, dia adalah waliku, kata Allah. Haqqan, benar-benar nyata. Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini dijaga, dialah waliku, kata wali apa sih? Kalau dia inilah orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang disayang Allah. Makomnya sudah luar biasa. Ternyata kagak harus bisa hilangi. Tapi sebaliknya, wa man bayya'unna fahuwa aduwwun li haqqin, dan barang siapa menyiapkan 3 ini, menyia-nyiakan perkara 3 ini, fahuwa aduwwun li haqqin, maka dia musuhku yang paling nyata, kata Allah. Sebaliknya, 3 perkara apabila dikerjakan, dijaga, maka dia waliku. Tapi apabila 3 perkara ini disia-siakan, kata Allah, maka dia adalah musuhku yang nyata, kata Allah. Mau tahu? Mau tahu banget apa orang? Wanita gila diucapkan, ya Rasulullah, wa ma guna. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma guna, apa itu 3 perkara ya Rasul? Qala, menjawab Rasul menjawab, as-sholatu, yang pertama ternyata sholat. Tafsirannya sholatul khamsi ala waqtiha bil jamaah. Yang pertama sholat 5 waktu berjamaah. Tuh nomor 1. Yang kedua wasaumu, aisyatu Ramadan wa ghairu. Yang kedua adalah puasa wajib di bulan suci Ramadan. Ada yang punya utang kembali? Ada? Cuma orangnya hadir. Ya, nanti disalur. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Wa ghusl janabati, dan mandi wajib. Sudah bisa niatnya mandi wajib? Masih ingat apa saja perkara yang mewajibkan mandi? Urut yang bisa 100.000 nih. Urut bener pas yang bisa 100.000. Yang pertama, ya, perkara yang mewajibkan mandi, mujibatul ghusli tatun. Ada 6. Yang pertama, ilajul hasaba fil farji. Ketiga, kemaluan seorang laki-laki sudah masuk ke dalam kemaluan seorang perempuan. Suami istri bercinta sama suami istri, bukan suami tetangga, bukan istri tetangga, bukan. Ma'udzubillah. Kok sudah masuk? Ustaz, ada yang nanya ono paton pocong
Kalau nggak keluar mandi bagaimana? Tetap mandi wajib, soalnya sudah masuk. Yang kedua, makruhul mandi, dan keluarnya air mani sebab mimpi atau sebab membayangkan dan lain sebagainya. Pokoknya keluar air sperma berarti mandi wajib. Yang ketiga, wal haidu, dan haid. Setelah haid selesai berarti dia mandi wajib. Wanifasu, dan nifas, darah yang keluar dari seorang laki perempuan ada di tiga: haid, nifas, istihadah. Haid itu 1 hari paling sedikit, umumnya 5 hari sampai 7 hari, paling lama 15 hari, 15 malam. Nifas sedikit, keluaran, umumnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Suami libur 2 bulan kalau nifas. Lalu istihadah, darah yang keluar. Istihadah itu darah penyakit, umpama kurang 1 hari atau lebih dari 15 hari, dihitung selain lebih dari 15 hari itu darah istihadah. Yang kelima, wawiladatu, dan melahirkan, walaupun gak keluar nifas umpamanya. Ada emang habis melahirkan fresh lagi, ada siapa? Putri Rasul yang bernama siapa? Siti Fatimah, nggak pernah haid. Jadi habis melahirkan fresh dipakai lagi oleh Sayyidina Ali. Mantap. Coba istri Pak Haji Agus, ya kan? Wal mautu, dan yang keenam, perkara yang wajib mandi adalah mati. Ngedusin dewek orang, yang mandiin siapa? Yang masih itu. Coba hafalkan perkara yang mewajibkan mandi atau mandi jadi diwajibkan: 1, bersetubuh apabila sudah masuk, suami istri halal. Yang kedua, lupa berusaha gimana keluar mandi. Yang ketiga, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan dulu. Nifas itu ya benar, nifas. Yang kelima, melahirkan. Yang keenam, meninggal dunia. Subhanallah. Jadi barang siapa mengerjakan 3 perkara ini: yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah; yang kedua, puasa di bulan suci Ramadan; yang ketiga, mandi wajib, dialah waliku. Nyata kata Allah, hakon. Subhanallah. Gak usah harus bisa hilang Pak Haji, gak usah yang kagak mempan bukti. Nah ini terusannya kata Allah, wa'ad bayyahuna wa'ad kulli, barang siapa menyanyiakan perkara 3 ini, maka dia musuhku yang nyata. Qala, berkata Rasulullah, amanatun bainallahi wa baina ibadihi. 3 perkara ini adalah amanah dari Allah untuk hambanya. Allah memerintahkan bil muhafadzati, dengan dijaga, alaihina, atas 3 perkara ini. Tahan insya Allah. Masih ada 10 menit. Lanjut. Nah, kita kembali kepada yang pertama, sholat. Ya, harus sholat bil jamaah ini.
Jadi sebaik-baik sholat, khairus sholat, sholatul jamaah. Sebaik-baik sholat itu sholat berjamaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Ya, min sholatil fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajah, rawahul Bukhari wa Muslim. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Kita mendapatkan tinggal pahala 20 derajat ya di surganya. Satu derajat ke derajat yang lain jaraknya menempuh jarak 500 tahun. Bayangkan, kok orang mau, insya Allah mau. Yang terakhir masih ada 10 menit lagi ya, 10 menit loh. Kalau selesai berarti belum ya, 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yawmati yakhsharullah qauman wujuhuhum kal kawakibi fataqulu lahum ila akhiril hadis. Nabi pernah bersabda, ketika datang hari kiamat, Allah akan mengumpulkan kaum. Allah akan mengumpulkan beberapa golongan. Wujuhuhum kal kawabi. Allah akan mengumpulkan 3 golongan. Golongan yang pertama kal kawabi. Golongan yang kedua kal qamari. Golongan yang ketiga kasamsi. Ya. Fataqulu lahum al-malakatu ma'amalukum fataquluna fayaquluna subhanallah. Jadi nanti di hari kiamat Allah akan mengumpulkan 3 golongan. Golongan yang pertama seperti apa? Bintang. Ditanya oleh malaikat, ma'amalukum, apa amal kamu sekalian? Kok wajahmu bisa seperti bintang? Fayaquluna kunna ila famina al-adhan, kunna ila al-tahar wal wudu wa la nastaghfiru bi ghairihi. Ketika aku mendengar ada tuh musola Baitussalam ya? Oh, sholat Darussalam beda dikit aja nih. Darussalam, ketika aku mendengar ada di musola Darussalam, aku buru-buru bebersih, aku buru-buru wudu, aku tinggalkan perkara lain. Kartu aku lempar, aku lagi pegang bola pancing, aku lempar. Buru-buru datengin sholat, cepat-cepat sesuci berwudu ya, datang ke masjid belum komat. Tuh golongan pertama belum komat, mendengar ada buru-buru bersih, buru-buru wudu, tinggalkan segala aktivitas dunia menuju masjidnya. Tuh golongan ini seperti bintang kejora besok. Wawujuhum kal qamari, ataupun golongan yang kedua seperti bulan purnama, lebih indah lagi. Wa yuqalu lahu ma'amalukum. Hei golongan kedua yang seperti bulan purnama, fayaquluna, apa amalmu ketika di dunia? Kok hari ini wajahmu berseri-seri seperti bercahaya ya, bercahaya seperti bulan purnama. Apa jawab mereka?
Fayaquluna, maka mereka menjawab, kunna nawaddahu kunna natawaddahu qadal adzan. Nah ini, kami mendengar adzan sudah berwudu. Sebelum adzan kami sudah wudu. Ketemu ya, datang ke masjid masih ketemu ada. Beda sama yang pertama kan? Beda. Yang pertama mah orang ketemu ada tapi belum koma, tapi tetap dia datang ke zaman belum koma. Yang kedua, mendengar adzan sudah berwudu, tinggal jalan saja sampai ke masjid, ingin niat sholat berjamaah, masih ketemu ada nih golongan yang kedua sampai di masjid. Maka golongan kedua ini seperti bulan purnama. Wa qauman, adapun golongan yang ketiga, wa wujuhun kasyamsi, golongan yang ketiga luar biasa cahayanya seperti matahari. Mudah-mudahan jamaah majlis taklim mushola Darussalam, berapa amalmu, kau wajahmu seperti matahari, luar biasa indahnya, terangnya. Apa amalmu di dunia? Apa jawab mereka? Fayaquluna, dan pada soalin, kunna nasma'u an-nida fil masjid. Hei malaikat, dengerin, dengerin malaikat. Wajah kami seperti matahari ketika kami mendengar adzan. Kami sudah di dalam masjid. Ketika mendengar adzan, kami sudah di dalam masjid. Maka pantas hari ini wajah kami berseri-seri, bercahaya, bahkan seperti matahari. Subhanallah. Bahkan penduduk hari kiamat itu sampai heran, siapa mereka, siapa mereka, siapa mereka. Kunna umat Muhammadin, kami ini umat Muhammad ya. Bihuduril jamaah, bihuduril sholat jamaah. Ternyata itu adalah umat Muhammad yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Subhanallah. Jadi golongan yang pertama seperti apa tadi? Seperti bintang. Apa sebabnya? Ketika mendengar adzan, dia bergegas bersih, berwudu, datang ke masjid ingin sholat berjamaah, belum koma. Yang kedua, golongan kedua seperti rembulan, mendengar adzan sudah apa? Mendengar adzan sudah berwudu, datang ke masjid, adzan belum selesai, ingin makmum sholat berjamaah, wajahnya seperti golongan yang ketiga, wajahnya seperti matahari, luar biasa dahsyatnya, indahnya. Siapa mereka? Golongan yang ketiga, ketika mendengar adzan sudah di dalam masjid. Insya Allah besok subuh nih jam 4 udah kumpul semuanya. Insya Allah. Yo, ini yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Itu pahala iman, pahala makmum jadi satu dikasih sama yang ada. Yo, saya besok pagi siapa yang mau ngadain nih? Pahalanya Pak gede. Surah rebutan Ustaz. Ya, butaknya pelantik pecah jadi orang tidak ada. Subhanallah. Yo, hari ini boleh senang di dunia, boleh. Hari ini boleh bahagia, pengen bahagia. Hari ini boleh punya istana yang megah, pengen. Hari ini investasinya, manifestasinya di mana-mana ada. Hari ini boleh kita kejar kali kita, prestasi kita, jabatan kita di dunia boleh. Boleh, tapi ayo, mulai hari ini kita coba kejar karir kita, prestasi kita, jabatan kita di negeri yang abadi nanti, di negeri akhirat, di negeri surganya Allah.
Caranya dengan apa? Jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Tentunya banyak kesalahan kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya materinya sampai malaikat saja kalah sama yang mau berjamaah, dan ancamannya untuk orang yang meninggalkan berjamaah. Insya Allah beberapa minggu yang akan datang kita teruskan hebatnya berjamaah dan ancaman untuk orang yang sholat berjamaah. Ya, terima kasih. Tadi udah salam ya? Sudah. Terima kasih. Silakan. Kali ada yang mau tanya 1 menit, masih 1 menit lagi, 2 menit.